Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, sebelumnya terima kasih sudah mampir ke video ini. Di channel ini saya akan membahas seputar pertanian kapasitas rumahan. Ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya yang selama ini saya alami sendiri. Dan saya sudah melakukan berbagai macam percobaan, mulai dari menanam berbagai macam tanaman sayuran di sekitar perkarangan rumah saya sendiri. Ya, jadi intinya guys, tanaman sayuran apa saja yang saya rekomendasikan buat teman-teman semua untuk dapat ditanam di sekitar perkarangan rumah? Berikut ulasannya. Yang pertama, cabai. Buah ini tergolong ke dalam tanaman sayuran ataupun bumbu dapur yang sangat sering digunakan untuk keperluan masak sehari-hari, terutama untuk membuat sambal. Bagi Anda yang menyukai makanan pedas, tentu selalu membutuhkan persediaan cabai untuk di rumah. Terutama harga cabai rawit ini sering turun naik sesuai dengan kondisi pasar dan musim yang sering berubah-ubah yang sedang terjadi di negara tercinta ini. Bahkan bila sedang langka, harganya itu bisa mencapai seharga 1 kilo daging sapi guys. Jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman menanam tanaman cabai ini. Yang perlu kamu siapkan adalah polybag yang siap pakai ya, dengan ukuran standar yang selama saya gunakan dengan ukuran 30 x 40 cm. Untuk komposisi dasarnya, media tanamnya yaitu tanah biasa, kedua pupuk kandang, dan ketiga adalah sekam padi ya, sekam bakar ataupun sekam mentah. Perbandingannya yaitu 1:1:1. Nah, untuk pupuk kandangnya sendiri itu teman-teman terlebih dahulu sudah difermentasikan ya. Oke, setelah itu benih cabai yang kita semai sudah menginjak usia sekitar 3 mingguan dan juga sudah tumbuh sekitar 4 hingga 6 helai daun. Nah, setelah itu pilihlah bibit cabai yang terbaik untuk dipindahkan ke polybag. Dengan satu polybag bisa ditanam sebanyak 1 hingga 2 pohon cabai. Terus selanjutnya kita melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala dan rutin. Yang kedua, tanaman tomat. Tahukah kamu bahwa tomat mengandung banyak manfaat bagi tubuh? Ya, salah satunya itu vitamin K yang ada pada tanaman tomat. Vitamin K sendiri bagus untuk tulang kita, dan kalium sebagai nutrisi penting untuk fungsi jantung, kontraksi otot, menjaga tekanan darah agar tetap sehat, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tomat juga dikenal luas karena kandungan antioksidannya itu luar biasa guys. Secara keseluruhan, tomat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Nah, melihat banyak manfaat dari buah ini yang berwarna agak kemerah-merahan ini, tak ada salahnya guys jika kita menanamnya sendiri di rumah. Daripada kamu harus membelinya di pasar, alangkah baiknya jika kamu hanya tinggal memetik saja di halaman rumah sendiri ya guys. Jika kamu merasa bingung atau cara menanam tomat atau mulai dari perawatannya juga, sudah saya rangkum guys di playlist video YouTube saya ini. Jadi tidak usah khawatir ya cara budidaya tomat ini. Ya, tinggal kita mulai menyemainya, menanamnya hingga perawatannya. Teman-teman ya nggak jauh beda dengan cara perawatan pada tanaman cabai yang barusan saya jelaskan tadi. Oke. Yang ketiga, terong. Terong yang sering kita temui yaitu terong ungu ya, yang sudah sering menjadi pendamping makanan lain dalam menu makanan kita. Terong sendiri merupakan jenis tanaman yang buahnya memiliki warna ungu atau hijau dengan bentuk bulat memanjang, dan ukurannya daunnya itu agak besar guys. Tanaman ini memiliki warna bunga mulai dari berwarna putih hingga ungu. Dengan batang tanamannya memiliki duri. Ya, tanaman ini dapat tumbuh hingga mencapai tingginya sekitar yaitu 40 cm hingga 150 cm. Terong ungu diketahui memiliki kandungan vitamin K, mineral kalsium, dan lain-lainnya. Kandungan-kandungan dalam terong ungu tersebut diketahui bermanfaat sekali untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan
seperti mengatasi sembelit, mencegah diabetes, menjaga tulang kita, mencegah anemia, dan masih banyak lagi guys. Ya, kita beruntung sekali guys sebagai masyarakat Indonesia karena tanaman ini bisa tumbuh subur di iklim tropis seperti di negeri ini. Dengan kondisi iklim dan lingkungan Indonesia mendukung sekali guys untuk membuat kita bisa menanam terong ungu ini dengan sangat mudah ya. Ya seperti itu. Dan yang keempat, menanam sayuran mentimun tidak hanya menanam di lahan lapangan yang luas, namun juga bisa kita menanamnya di depan halaman rumah. Tanaman mentimun ini setidaknya membutuhkan 6 atau hingga 8 jam sinar matahari full per hari ya guys. Ya, jadi sebelum kita menanam kita harus memikirkan dulu lahannya guys ya. Ini sangat penting ya guys. Jadi kita harus mengetahui agar kiranya lahan kita itu tidak terhalang pohon maupun atap rumah kita ya, jika kita ingin menanamnya di halaman rumah. Mentimun membutuhkan tanah yang cukup hangat ya guys untuk tumbuh subur. Mentimun itu tumbuh paling ketika suhu tanahnya itu rata-rata sih antara 21 atau hingga 35 derajat Celcius ya untuk kehangatan tanahnya. Dan juga kita harus mesti memeriksa kelembaban tanah karena tanaman mentimun ini cukup menyerap banyak air. Jika tanahnya itu sampai kekeringan, tanaman ini mudah sekali layu guys, atau juga akan menghambat pertumbuhan buahnya sehingga buahnya itu akan nampak kerdil. Nah, tanaman mentimun ini bisa tumbuh sangat cepat guys, terutama dalam cuaca yang cukup hangat. Sayuran ini buahnya itu dilihat dari nampak kecil itu hingga menjadi amat besar itu hanya dalam hitungan hari aja guys. Yo, apa salahnya jika kita mencoba menanam tanaman mentimun di depan rumah ya? Saya rekomendasikan sekali. Yang kelima, tanaman sayuran sawi. Pada dasarnya sayuran bernama Latin Brassica sinensis L atau biasa kita sebut dengan sawi ini tidak sulit kok untuk menanamnya dan merawatnya di rumah. Sebab tanaman sayuran ini bisa tumbuh di berbagai tempat, baik di dataran tinggi ataupun di dataran rendah. Oleh karena itu, cara menanam sawi di rumah tidaklah amat sulit yang seperti kita bayangkan ya. Meski mudah, menanam sawi itu membutuhkan cara yang benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau kamu ingin mencoba cara menanam sawi di rumah, langsung saja yuk kita simak ulasan berikut ini. Selain itu, cara menanam sawi selain kita menanamnya di media tanah, cara menanam sawi ini juga bisa dilakukan di media hidroponik ya guys. Bahkan sawi hasil yang ditanam secara hidroponik itu terasa lebih gurih, segar, dan nikmat. Nah, cara menanam sawi hidroponik bisa kita lakukan di rumah seperti saya ini ya, seperti saya yang saya lakukan di video ini. Ini saya tanam di belakang pekarangan rumah ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan media apa saja. Biasa pada umumnya orang-orang menggunakan media tanam rock wool, tapi di sini saya menggunakan media tanam spon karena untuk memperoleh rock wool saya harus mesti memesan secara online dan harganya itu cukup mahal guys. Oke, langkah pertama untuk menanam sawi hidroponik yaitu dengan cara penyemaian bibit. Setelah bibit kita semai ya, ini saya menggunakan media tanah biasa. Setelah itu kita langsung pindah ke media spon. Nah, usia bibit sawi ini adalah 7 hari setelah semai ya. Nah, setelah tumbuh kurang lebih daunnya sebanyak 2 atau 4 lembar. Selanjutnya bisa kita pindah ke media baru kita yaitu media pipa ya guys. Nah, selanjutnya sawi akan tumbuh secara perlahan dan bisa dipanen kalau sudah berumur kurang lebih usianya yaitu 25 sampai 30 hari.
Ya, oke guys, itu beberapa jenis tanaman sayuran yang selama ini saya budidayakan di halaman perkarangan rumah saya. Selain mudah menanamnya, perawatannya itu tidak terlalu kita khawatirkan untuk kesulitannya ya guys. Nah, yang ini awalnya mungkin hanya hobi saja, bisa-bisa akan menjadi profesi dan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah atau juga untuk menambah isi kantong kita guys. Ya oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya ucapkan salam semangat, salam sukses, salam sialis tebal. Sampai jumpa lagi. Oke guys, bye-bye.